Selamat malam Pak Febi, Namo Buddhaya. Izin mau melanjutkan ini yang tadi Kotoda tanyain kira-kiranya mirip banget sama yang saya alami. Cuma sepertinya Kotoda lebih wise. Soalnya saya seringnya ke bawah suasana. Jadi saya juga sempat ngerasa bingung ya Pak Febi, sama seperti Kotoda. Dalam berinteraksi begitu kan kita biasa begitu, kadang gimana ya, pengen nggak mau seujon tapi nggak mau ngejudge, tapinya muncul gitu. Pikiran itu tuh muncul, walaupun seharusnya ya kita nggak boleh ya belajar dhamma untuk menilai orang lain bagaimana begitu. Cuma kadang yang sering terjadi ada timbul apa ya, mungkin kalau dibilang kamu akan terlalu keras ya kalimatnya. Maksud saya gini, kadang-kadang kan kita bertemu orang mungkin tampak depan dan belakang beda begitu ya. Terkadang itu juga menimbulkan rasa nggak suka gitu kan, rasa kemuakan. Nah yang saya mau tanyakan gimana sih gitu tipsnya, karena terus terang saya kesulitan. Terus kadang-kadang saya menemukan akhirnya tuh bikin saya emosi lah gitu, muncul gitu. Maksudnya secara nggak langsung tuh melihatnya sikapnya orang ini nih nggak sesuai dengan apa yang dia. Jadi saya suka muncul emosi juga. Gimana gitu tipsnya supaya kita bisa ngerem, karena seringnya saya lost terus gitu. Lost seringnya cepet banget gitu Pak Baby. Walaupun mungkin saya udah mulai terbiasa meditasi, tapi tetap banget setiap ada itu munculnya itu kepancingnya cepet banget gitu. Mohon dikasih tipsnya. Terima kasih Pak Febi. Ya, saya juga sama seperti itu. Saya juga sama seperti itu. Ya, jadi kecuali kalau misalnya kita baru selesai meditasi kayak sekarang kan batinnya tenang, ya apalagi kalau udah retreat batinnya tenang, nggak kepancing. Tapi sih kalau dalam keseharian samalah saya juga seperti itu. Ya lihat karakter orang itu kan macam-macam, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, bahkan yang sering membuat kita emosi itu kalau sesuatu kita nilai tidak pantas, ya kan? Oh ini kok orang tidak pantas dan misalnya tidak tahu diri. Wah itu kita tuh cepat ke bawah. Sama lah saya juga seperti itu. Ya nah, tapi kan di Buddhism itu tujuannya pembebasan. Nah ini yang menarik ya justru dari diskusi ini. Terbebas dari apa kita itu ya? Jadi terbebas pertama dari emosi-emosi buruk. Nah, masalahnya selama kita berinteraksi dengan manusia, emosi kita itu saling bergantungan, saling mempengaruhi ya. Orang lain ke kita, mungkin kita juga membuat orang emosi. Mungkin juga kita tidak bermaksud membuat orang emosi, tapi orang salah paham ya. Misalnya, oh Pak Fibi ini kok sombong ya? Gitu. Dia berharap sikap saya seperti apa, tapi saya malah bersikap lain. Saya tidak bermaksud seperti itu, tapi dianya kan seperti itu. Nah itulah seperti itu. Makanya memang kalau di kebikuan ya, itu pertama itu ada istilahnya mengasingkan diri secara fisik. Ya, jadi kaya wiweka, kaya itu jasmani. Makanya dia pergi misalnya ke tempat sunyi apa biar tadi tidak ada interaksi, karena interaksi itu selalu saling berkaitan dan mengganggu lagi. Kayak kita udah nyapu ya, dikotori lagi, udah nyapu dikotori lagi. Nah kita memang kelemahan makanya dianggap karena itulah disebut oleh Buddha itu di dalam sutta itu kehidupan perumah tangga itu kehidupan yang rendah. Itu bukan menghina ya, rendah di sini tuh maksudnya ya gitu. Banyak sekali penghalang ya, banyak gangguan kita untuk membersihkan batin. Karena udah disapu kotor lagi, udah disapu kotor lagi. Nah, tapi minimal jadi kita ada refleksi. Refleksi itu perenungan. Misalnya gini, udah terlanjur terjadi nih emosi ya. Ih, orang ini begini gitu. Misalnya selama di sini. Nah, nanti pas di rumah ingat lagi kok saya tadi begitu ya, sebetulnya kejadiannya begini. Lalu kan kita udah paham ya,
tentang misalnya orang itu juga mungkin ada sebab terkondisi oleh apa, ya pokoknya persepsi-persepsi baiklah dikembangkan agar prasangka kita menurun, judgement kita menurun. Caranya bagaimana? Tentunya kita yang lebih paham dan nantinya kita akan lebih pengalaman ya dipraktekkan, karena kalau hanya ikut teori tetap juga susah. Iya, iya. Tapi kalau kita praktekkan terus-menerus, dan itu memang kejadian. Tapi jadi kalau kejadian kita jangan, aduh saya nggak berhasil, nggak begitu. Tapi itu kesempatan untuk kita berlatih lagi, ya praktek. Nah dari praktek itulah sebetulnya nantinya menimbulkan keterampilan batin. Kalau hanya dari diskusi dikasih tahu, oh mungkin kegambar, tapi ketika terjadi belum tentu juga kita bisa mengatasinya. Nah justru ketika sudah terjadi, lalu kita renungkan kembali, direfleksikan, oh kalau lain waktu mungkin begini, diambil sudut pandang yang lebih baik gitu kan. Nah nanti kan terjadi lagi, coba dinilai apakah kali ini saya lebih berhasil apa enggak. Karena itu memang perjuangan terus menerus. Enggak ada bisa kita hanya sekali dua kali, kok berhasil nih langsung, kayaknya enggak bisa deh. Gitu ya kan. Jadi betul-betul kadangkala sudah merasa berhasil, tapi suatu waktu karena kitanya lagi lengah ya, tiba-tiba emosi kita naik secara cepat. Nah kita lihat, oh berarti ini saya lagi lengah. Nah sebetulnya itulah dari misalnya bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun ya, tapi saya yakin akan ada hasilnya. Akan ada hasilnya. Artinya ada suatu proses hal-hal yang buruk itu padam. Kepadaman di batin gitu ya. Misalnya orang yang tadinya itu misalnya sebelum praktek dhamma itu tidak mau terkalahkan sama orang misalnya ya, tidak mau kalah, ego tinggi, terus keinginannya banyak. Tapi karena tadi dia berlatih terus tidak terasa sih memang, tapi tiba-tiba oh saya kok nggak kayak dulu lagi ya. Saya sekarang bisa mengalah ya misalnya gitu. Saya bisa nerima. Kadangkala mengalahnya itu sengaja, misalnya nggak ada salahnya sih saya merendahkan diri. Emang hidup ngapain sih gitu misalnya ya, mesti ninggi-ninggiin di hadap orang gitu ya. Nggak apa-apalah orang anggap saya blow on gitu misalnya gitu ya. Jadi di suatu fase tertentu, walaupun itu misalnya bertahun-tahun gitu ya, baru kerasa oh dulu saya kalau menginginkan hal seperti ini kayaknya pengen banget. Kok sekarang mah enggak, biasa aja gitu. Atau bahkan jadi enggak menginginkan itu. Nah itu kepadaman dari loba dosa moha di bagian-bagian tertentu sih semestinya. Kalau tadi kita rajin refleksi, merenung terus ya, dan enggak bisa cepat memang beberapa tahun, pasti ada kerasa lah seperti itu. Nah, tadi kalau di kebikuan itu kan ada kaya wiweka, jadi kaya mengasingkan diri jasmani. Jasmani itu artinya 5 indria, panca indera ya, yang agar tidak teragitasi apa yang dilihat, didengar seperti itu. Nah, nanti ada juga pengasingan pikiran. Karena ada kala gini, kalau di sutta itu ada biku misalnya pergi ke hutan, kan itu jasmaninya ngasingin diri, tapi pikirannya itu enggak mengasingkan diri. Ingat ke keluarganya, ke komunitasnya gitu. Terus di hutannya juga senderan, gak meditasi, ngelamun gitu. Kemana-mana pikirannya, tiduran gitu. Nah itu pikirannya tidak mengasingkan diri. Nah jadi berjuang bagaimana pikirannya bisa mengasingkan diri, masuk ke secara internal ke dalam, tidak teragitasi oleh pikiran-pikiran mengembara, pikiran di masa lalu, pikiran yang akan datang. Nah itu tingkatan selanjutnya. Nah itu juga bisa kita praktekkan latihan sehari-hari di dalam keramaian ya, pelan-pelan. Ya perlu waktu bertahun-tahun sih saya kira ya. Saya sendiri misalnya, saya kan udah belajar Buddhism berapa 10 tahun lah. Saya tahu seperti tadi saya bilang, saya juga masih seperti itu. Gampang masih terpancing, suka kesel. Tapi di sisi lain saya juga merasakan banyak kepadaman ya, karakter-karakter buruk, keinginan yang sebetulnya udah nggak ada gitu. Jadi artinya bukan
tidak berhasil, saya kok sekarang tetap aja masih suka kepancing, marah. Tapi di sisi lain sebetulnya banyak juga sih yang udah bisa dibilang udah dalam tanda kutip selesai gitu ya. Nah berarti yang masih sekarang ada itu yang belum selesai, yang harus dilanjutkan. Tapi kenapa saya semakin optimis? Saya rasa dalam 10 tahun terakhir ini pengaruh ke saya positifnya banyak ya. Walaupun tentunya tugasnya tadi masih banyak. Tadi masih suka teragitasi, terutama kalau orangnya ini maaf ya, udah misalnya bodoh, sok tahu, terus kurang ajar misalnya gitu, ya masih terpancing lah misalnya gitu ya. Tapi saya periksa di banyak hal sebetulnya udah banyak yang kerakusan-kerakusan, kemarahan, kebencian-kebencian yang udah padam. Saya kira itu membuat optimis, wah kayaknya ini masih di waktu akan datang masih bisa banyak kepadaman-kepadaman yang lain bisa kita tempuh gitu. Dengan cara apa nih? Oh mungkin kesibukan di sini dikurangi, di sini dikurangi gitu. Ya dengan membahas suta bareng di sini itu juga kan sangat membantu mengkondisikan seperti itu. Jadi yang penting paham dulu, direfleksikan, walau bagaimanapun saya yakin akan ada manfaatnya. Walaupun nggak langsung. Selama kita refleksi, pasti ke batin itu ada ininya, ada pengaruhnya. Selalu di ini, jadi yang penting bukan kita cepat tidak melakukan kesalahan lagi, tapi setiap itu terjadi, kita refleksi, kita periksa. Sebetulnya itu yang lebih penting sebetulnya. Ya. Silakan ada lagi. Jadi tadi kalau di kebikuan itu ada pengasingan jasmani, ya. Terus nanti pengasingan pikiran itu dari pikiran-pikiran yang tidak relevan, ya. Nanti memang ada istilahnya pengasingan diri dari keinginan untuk menjadi. Ya kalau itu mah anagami biasanya seperti itu. Ya untuk anagami itu latihannya sudah pengasingan diri dari kehidup persepsi-persepsi kelahiran kembali ya seperti itu. Nah saya kira sih sebetulnya untuk kita samalah cara latihannya, hanya kita kan kalau untuk jasmani susah sekarang ya, untuk jasmani susah ya, walaupun bagi orang yang mau sih bisa direncanakan ya. Apakah benar kita sampai nanti mau sibuk terus misalnya gitu ya, seperti itu. Tapi tadi yang penting itu memang refleksi. Walaupun kita jatuh lagi dalam loba dosa moha, direfleksikan, dilihat gitu. Oh, mestinya saya melihatnya dengan cara begini gitu ya. Oh iya, nanti gagal lagi, perbaiki lagi. Penting itu sih.